Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD pada bab 4 mengenai mengubah bentuk energi untuk kunci jawaban. Nah, adik-adik, ini adalah lanjutan video penjelasan materi topik C mengenai energi yang bergerak. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak penjelasan topik C, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, baiklah adik-adik, di sini kita akan membahas mengenai peta konsep materi IPAS bab 4, yaitu mengubah bentuk energi. Oke adik-adik, setelah kita membahas mengenai materi, selanjutnya kita akan mengisi peta konsep yang kosong-kosong ini adik-adik. Nah, yaitu yang pertama ada materi energi. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Nah, adik-adik, bentuk energi yang pertama itu adalah energi potensial. Kemudian bentuk energi yang kedua itu adalah bentuk energi kinetik. Nah, yang pertama kita akan membahas bentuk energi potensial adik-adik. Nah, yang termasuk energi potensial yang pertama yaitu ada energi kimia adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa tulis energi kimia. Oke, adapun contoh dari sumber energi kimia itu yaitu ada korek api adik-adik. Nah, jadi bisa ditulis korek api. Kemudian bentuk energi potensial yang kedua itu yaitu ada energi pegas. Nah, contoh dari sumber energi pegas ini yaitu adik-adik bisa tulis karet. Oke, kemudian selanjutnya energi yang ketiga itu ada energi gravitasi adik-adik. Untuk contoh sumber energi gravitasi, adik-adik bisa tulis buah yang ada di atas pohon kemudian akan jatuh ke bawah, seperti itu adik-adik. Kemudian untuk bentuk energi potensial yang terakhir itu ada energi listrik adik-adik. Nah, jadi untuk contoh sumber energi listrik yaitu bisa adik-adik tulis adalah baterai. Nah, jadi itu adalah bentuk energi potensial. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan bentuk-bentuk energi kinetik. Oke adik-adik, adapun contoh energi kinetik yang pertama itu adalah energi cahaya. Nah, jadi contoh sumber energi cahaya ini adalah bisa adik-adik tulis cahaya matahari. Kemudian bentuk energi yang kedua yaitu energi panas. Nah, contoh sumber energi panas adik-adik bisa tuliskan yaitu lilin yang menyala. Kemudian bentuk energi yang ketiga itu adalah energi bunyi. Nah, contoh sumber energi bunyi itu yaitu adik-adik bisa tuliskan suara manusia. Oke, jadi itu adalah jawaban dari bentuk-bentuk energi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi. Nah, transformasi itu artinya adalah perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain adik-adik. Nah, jadi transformasi itu adalah perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Oke, adapun contoh-contoh dari transformasi energi yaitu yang pertama di sini ada energi gerak. Nah, adik-adik bisa mengisi dengan energi gerak itu dapat berubah menjadi energi listrik dan energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, untuk contohnya adik-adik bisa menuliskan yaitu kincir air yang bisa membangkitkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan jalan. Kemudian untuk transformasi yang kedua di sini ada energi listrik. Adik-adik bisa isi dengan energi listrik berubah menjadi energi gerak dan energi gerak berubah menjadi energi angin. Nah, contohnya yaitu adik-adik bisa tuliskan adalah kipas angin. Kemudian transformasi yang ketiga yaitu dari energi kimia bisa berubah menjadi energi listrik dan dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu adalah senter. Kemudian transformasi energi yang keempat yaitu ada energi listrik berubah menjadi energi gerak dan energi gerak berubah menjadi energi panas. Nah, contohnya itu adalah oven. Kemudian contoh transformasi energi berikutnya yaitu ada energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya dan energi cahaya berubah menjadi energi panas yaitu contohnya bohlam atau lampu.
Kemudian transformasi yang terakhir yaitu adik-adik bisa tuliskan dari energi kimia dapat berubah menjadi energi panas dan energi panas dapat berubah menjadi energi cahaya. Itu contohnya adalah lilin yang menyala adik-adik. Nah, itu jawaban dari peta konsep. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai uji pemahaman. Nah, pada uji pemahaman ini terdapat beberapa pertanyaan adik-adik. Nah, yang A yaitu mengenai transformasi energi. Oke, adik-adik perhatikan pada transformasi energi ini terdapat beberapa gambar. Jadi petunjuknya adalah tentukan transformasi energi yang terjadi pada setiap gambar dan tuliskan jawaban pada buku tugas kalian. Oke, kita cermati pada gambar nomor 1, di sini ada lilin yang menyala adik-adik. Nah, adapun transformasi energi pada lilin yang menyala ini yaitu berasal dari energi kimia berubah menjadi energi panas ataupun energi cahaya juga bisa adik-adik. Kemudian pada gambar kedua ini ada gambar radio. Nah, pada radio terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian ini gambar yang nomor 3 adalah gambar penanak nasi. Nah, adapun transformasi energi untuk penanak nasi ini yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian gambar nomor 4 ini adalah gambar bor listrik. Adapun perubahan energinya yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang nomor 5 ini adalah gambar seseorang yang sedang berlari, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi kinetik dan juga energi panas adik-adik. Dan gambar yang terakhir ini adalah gambar motor. Adapun perubahan yang terjadi yaitu dari energi kimia yang berasal dari dinamo sepeda berubah menjadi energi kinetik ataupun energi gerak adik-adik, seperti itu. Nah, jadi itu jawaban uji pemahaman untuk soal yang A, yaitu tentang transformasi energi. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang B, yaitu alur perubahan energi. Nah, di sini petunjuknya yaitu isilah dengan benda yang sesuai untuk melengkapi alur perubahan energinya. Gunakan pilihan yang diberikan sebagai petunjuk. Dapatkah kalian menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat musik? Oke, jadi adik-adik melengkapi alur perubahan energi yang sudah tersedia pada gambar ini adik-adik. Dan adik-adik disediakan pilihan gambar yang bisa digunakan sebagai petunjuk. Nah, jadi ini adalah pilihan gambarnya adik-adik, yaitu ada gambar kincir angin, listrik, baterai, turbin, panel surya, dan generator listrik. Oke, pada gambar yang pertama di sini ada cahaya matahari. Nah, untuk menghasilkan bunyi dari energi cahaya matahari, yang kita perlukan yaitu untuk nomor 1 ini adalah panel surya adik-adik. Nah, jadi ini adalah pilihan gambar nomor 1 yaitu panel surya. Nah, panel surya ini merupakan alat yang bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian, setelah panel surya, maka energi matahari itu akan berubah menjadi energi listrik adik-adik. Nah, yang di nomor 2 ini adalah listrik. Maka gambar kedua itu adalah yang ini adik-adik. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, setelah menghasilkan listrik dari cahaya matahari dengan bantuan panel surya tersebut, maka nantinya akan menghasilkan yang namanya energi bunyi dari radio adik-adik. Nah, yang nomor 3 ini adalah radio, kemudian maka nantinya akan menghasilkan energi bunyi, seperti itu. Nah, jadi putri diulang, di sini adalah panel surya, kemudian nomor 2 itu adalah listrik, kemudian yang ketiga radio, dan yang terakhir ini adalah energi bunyi, seperti itu. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambar yang kedua adik-adik. Dapatkah kalian menggunakan air untuk menghasilkan energi cahaya? Oke, jadi pilihan yang belum digunakan itu ada kincir angin, baterai, turbin, dan generator listrik. Oke, di sini kalian perhatikan ada air. Air ini bisa kita ubah menjadi energi listrik dibantu dengan alat yang disebut dengan turbin adik-adik. Nah, di sini adalah turbin. Maka turbin ini adalah nomor 4. Kemudian selanjutnya turbin itu akan dapat menghasilkan listrik apabila dibantu dengan generator listrik. Oke, jadi ini adalah generator listrik. Oke, jadi ini nomor 5. Kemudian generator listrik itu akan menghasilkan yang namanya listrik adik-adik. Oke, di nomor 6 ini adalah listrik. Kemudian setelah menghasilkan listrik, maka energi tersebut akan disalurkan ke lampu adik-adik. Oke, nomor 7 ini adalah lampu. Kemudian dari lampu tersebut
akan menghasilkan yang namanya energi cahaya. Seperti itu. Nah, jadi dari air dapat menghasilkan energi cahaya dengan tahapan seperti ini, adik-adik. Nah, sampai di sini semoga materinya paham ya adik-adik mengenai kunci jawaban untuk bab 4. Nah, baiklah adik-adik, demikian penjelasan K3D mengenai video pembahasan kunci jawaban untuk mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD pada bab 4 mengenai mengubah bentuk energi. Nah, semoga apa yang K3D sampaikan dan apa yang K3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan kunci jawaban. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video penjelasan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata K3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.